Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Laila Rahmawati dengan NIM B2B021301, yang kedua Laili Khairatinisa dengan NIM B2B021501. Di sini kami akan mempresentasikan untuk materi sikap, keterlibatan, dan strategi. Keterlibatan dengan matematika. Minat dan kesenangan dalam matematika. Siswa diminta memikirkan pandangannya terhadap matematika dan menunjukkan kesepakatannya pernyataan berikut. 1. Saya menikmati membaca tentang matematika. 2. Saya menantikan pelajaran matematika. 3. Idola aku matematika karena saya menikmatinya. 4. Saya tertarik pada hal-hal yang saya pelajari dalam matematika. Respon siswa terhadap item-item ini digabungkan menjadi minat dan kesenangan dalam Mathematical Index. Rata-rata Australia dalam indeks ini hampir sama dengan OECD secara keseluruhan. Di Australia, serta di banyak negara lainnya, terdapat perbedaan gender yang signifikan dalam hal kenikmatan matematika, di mana laki-laki jauh lebih tertarik dan menikmati matematika dibandingkan perempuan. Terdapat korelasi positif di Australia dengan prestasi pada literasi matematika sebagai bagian dari penilaian. Gambar 4.1 menunjukkan tanggapan semua siswa Australia terhadap item tersebut, skala minat dan kenikmatan matematika. Item yang menonjol dalam analisis ini adalah saya menantikan pelajaran matematika, yang totalnya 83% siswa memberikan tanggapan positif. Gambar 4.1, respon siswa Australia terhadap minat dan kesenangan terhadap materi matematika. Namun terhadap perbedaan gender dalam prestasi dan terdapat perbedaan gender dalam sikap terhadap matematika. Tanggapan siswa laki-laki dan perempuan Australia terhadap salah satu item dalam skala ini, I domain because I enjoy it, disajikan pada gambar 4.2. Di seluruh Australia, hanya 37% siswa yang setuju atau sangat setuju bahwa mereka menikmati mengerjakan matematika. Proporsi siswa perempuan jauh lebih tinggi daripada proporsi laki-laki yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Sedangkan proporsi laki-laki yang setuju dengan pernyataan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan. Hubungan antara kesenangan dan prestasi baik juga terlihat jelas di sini, walaupun arah hubungannya tidak. Perbedaan antara skor rata-rata siswa yang sangat setuju bahwa mereka menikmati matematika dan mereka yang sangat tidak setuju adalah tentang setara dengan 1 tahun sekolah, baik untuk siswa laki-laki maupun perempuan. Gambar 4.2 menjelaskan tentang kenikmatan membaca dan pencapaian literasi matematika bagi siswa laki-laki dan perempuan Australia. Motivasi instrumental. Motivasi instrumental atau ekstrinsik diukur dalam PISA 2003 dengan menanyakan siswa terhadap pendapat mereka tingkat kesepakatan dengan berikut ini. 1. Melakukan upaya matematika adalah hal yang bermanfaat karena akan membantu saya dalam pekerjaan yang saya ingin lakukan nanti. 2. Belajar matematika itu penting karena akan membantu saya dengan mata pelajaran yang saya inginkan belajar lebih lanjut di sekolah. 4. Matematika adalah mata pelajaran yang penting bagi saya karena saya perlu mengedit untuk apa yang ingin saya pelajari nanti. 4. Saya akan belajar banyak hal dalam matematika yang akan membantu saya mendapatkan pekerjaan. Ini adalah gambar diagram 4.3, tingkat kesepakatan dengan item motivasi instrumental. Meskipun tidak melaporkan tingkat kesepakatan yang sama dengan siswa laki-laki, siswa perempuan di Australia juga menunjukkan keyakinan bahwa matematika relevan dengan masa depan mereka. 2/3 dari perempuan berusia 15 tahun berpikir bahwa mereka akan membutuhkan matematika dalam pembelajaran mereka di masa depan, dan 3/4 perempuan atau 75% percaya bahwa matematika akan relevan dengan pekerjaan mereka.
keyakinan siswa tentang dirinya sendiri. Bisa mengumpulkan informasi tentang efikasi diri matematika, konsep diri matematika, dan kecemasan matematika. Efikasi diri matematika berkaitan dengan keyakinan siswa tentang kemampuan mereka untuk berhasil belajar matematika. Efikasi diri dalam memainkan peran penting dalam pembelajaran karena memberikan landasan bagi motivasi dan memengaruhi tingkat usaha dan ketekunan siswa untuk melakukan tugas yang diminta dan mencapai hasil tertentu. Konsep diri matematika berhubungan dengan persepsi siswa terhadap kompetensi matematika mereka sendiri dan kepercayaan terhadap kemampuan matematika mereka sendiri. Kemampuan diri sendiri sangat relevan dengan keberhasilan pembelajaran. Dalam Marx, kecepatan matematika adalah faktor ketiga yang dinilai dalam PISA. Siswa dapat menganggap tugas-tugas mereka umum atau khusus matematika berpotensi mengintimidasi. Selanjutnya, siswa mungkin merasa tidak berdaya dan gelisah. Efikasi diri matematika secara keseluruhan rata-rata Australia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata OECD. Namun skor untuk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan skor untuk perempuan. Temuan terakhir ini terjadi di semua negara. Namun terdapat perbedaan substansial dalam tingkat perbedaan gender. Di Australia, laki-laki mempunyai skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata OECD, sedangkan perempuan berada di sekitar rata-rata OECD. Efikasi diri memiliki hubungan yang paling kuat dengan prestasi dengan siswa pada kuartal tertinggi pada indeks di Australia mencetak 132 poin skor lebih tinggi dibandingkan siswa pada kuartal terendah pada indeks. Ini secara dengan lebih dari 3 tahun bersekolah. Konsep diri matematika. Terhadap penelitian tentang proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa siswa perlu percaya pada kompetensi matematika mereka sendiri. Kapasitas sebelum melakukan investasi yang diperlukan dalam strategi pembelajaran yang dapat menghasilkan peningkatan kinerja. Siswa ditanya tentang apa yang mereka rasakan ketika belajar matematika dengan menunjukkan level mereka setuju dengan pernyataan berikut. 1. Saya hanya tidak pandai matematika. 2. Saya mendapat nilai bagus dalam matematika. 3. Saya belajar matematika dengan cepat. 4. Saya selalu percaya bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran terbaik saya. Di kelas matematika saya memahami pekerjaan yang paling sulit sekalipun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Laila Rahmawati. Kecemasan matematika. Siswa ditanya tentang perasaan berdaya dan stres emosional yang mereka alami ketika berhadapan dengan matematika. Bisa mengumpulkan informasi tentang kecemasan matematika siswa dengan meminta mereka memikirkan matematika dan menjawab sejauh mana mereka setuju dengan pertanyaan. Saya sering khawatir bahwa itu akan sulit bagi saya di kelas matematika. Saya menjadi tegang ketika saya harus mengerjakan pekerjaan rumah matematika. Saya menjadi gugup saat mengerjakan soal matematika. Jika merasa tidak berdaya saat mengerjakan soal matematika, saya khawatir saya akan mendapat nilai buruk dalam matematika. Item-item tersebut digunakan untuk membuat indeks yang mewakili kecemasan matematika. Pelajar Australia melaporkan tingkat kecemasan matematika yang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata di seluruh OECD. Namun tingkat kecemasan bagi perempuan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata OECD dan tingkat untuk laki-laki jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata OECD. Perempuan melaporkan tingkat kecemasan yang jauh lebih tinggi kecemasan matematika di semua negara selain Polandia dan Serbia. Polandia dan Serbia. Strategi belajar siswa. Belajar lebih dari sekedar memperoleh pengetahuan. Belajar melibatkan kemampuan untuk memproses informasi. Siswa perlu mengambil peran aktif dalam mengelola dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Bisa berfokus pada 3 jenis strategi pembelajaran, strategi menghafal, elaborasi, dan kontrol.
Siswa memberikan informasi tentang strategi belajar mereka dengan menunjukkan persetujuan mereka terhadap serangkaian pernyataan. Strategi menghafal. Strategi menghafal mencakup menghafal fakta atau latihan. Contoh, jika tujuan pembelajar hanyalah mengambil informasi, maka strategi ini memadai, namun jarang mengarah pada kedalaman pemahaman. Untuk mencapai pemahaman, informasi baru harus diintegrasikan ke dalam pemahaman pelajar sebelumnya. Siswa diminta memikirkan tentang berbagai cara belajar matematika dan sejauh mana mereka setuju dengan pernyataan berikut. Saya terlalu sering mengatasi beberapa masalah dalam matematika sehingga jika saya merasa asik, saya dapat menyelesaikannya dalam jujur saya. Ketika saya belajar for matematika, saya belajar banyak hal yang bisa saya lakukan dengan sepenuh hati. Untuk mengingat metode penyelesaian masalah matematika, saya melihat contoh lagi dan lagi. Untuk belajar matematika, saya mencoba untuk mengingat setiap langkah dalam prosedur. Strategi elaborasi. Strategi elaborasi melibatkan siswa yang mengintegrasikan informasi baru dengan basis pengetahuan yang ada atau pembelajaran sebelumnya dengan mengeksplorasi bagaimana materi berhubungan dengan hal-hal yang dipelajari dalam konteks lain atau bagaimana informasi tersebut dapat diterapkan dalam konteks lain. Indeks strategi elaborasi didasarkan pada tanggapan siswa terhadap. Ketika saya memecahkan masalah matematika, saya sering memikirkan cara untuk mendapatkan jawabannya. Saya berpikir bagaimana matematika yang saya pelajari dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba untuk memahami konsep-konsep baru dalam matematika dengan menghubungkan dengan hal-hal yang sudah saya ketahui. Ketika saya memecahkan masalah matematika, saya sering berpikir tentang bagaimana solusinya diterapkan pernyataan yang lebih menarik. Saat belajar matematika, saya mencoba menghubungkan pekerjaan tersebut dengan hal-hal yang telah saya pelajari pada mata pelajaran lain. Strategi pengendalian. Siswa yang memiliki strategi pengendalian di rumah mampu mengelola pembelajaran mereka sendiri. Mereka memeriksa apa yang telah mereka pelajari, menilai apa yang masih perlu mereka pelajari, dan mengadaptasi informasi yang telah mereka pelajari terhadap situasi baru. Indeks strategi pengendalian dibangun menggunakan tanggapan siswa terhadap pernyataan berikut. Ketika saya belajar untuk tes matematika, saya mencoba untuk mengerjakan bagian apa yang paling penting untuk dipelajari. Ketika saya belajar matematika, saya memeriksa diri sendiri untuk melihat apakah saya ingat pekerjaan yang telah saya selesaikan. Ketika saya belajar matematika, saya mencoba mencari tahu konsep mana yang masih belum saya pahami dengan. Ketika saya tidak dapat memahami sesuatu dalam matematika, saya selalu mencari informasi lebih lanjut agar jelas masalahnya. Ketika saya belajar matematika, saya mulai dengan mengerjakan apa yang perlu saya pelajari. Kesimpulan, pembelajaran otonom membutuhkan penilaian kritis dan realistis terhadap kesulitan suatu tugas, dan kemampuan untuk menginvestasikan energi yang cukup dalam tugas untuk menyelesaikannya. Seiring kemajuan mereka di sekolah, siswa membentuk pandangan tentang kompetensi dan kemampuan belajar mereka sendiri. Pandangan ini telah terbukti memiliki dampak besar terhadap cara siswa menetapkan tujuan, menggunakan strategi, dan menilai kinerjanya sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.